Selamat menonton. Hai, perkenalkan nama saya Ratian Celipasaribu dari Prodi IKM semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen bencana. Manajemen bencana adalah upaya sistematis dan komprehensif untuk menanggulangi semua kejadian bencana secara tepat, dan akurat untuk menekankan korban dan kerugian yang ditimbulkan. Bahwa manajemen bencana atau disaster management adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang merupakan siklus kegiatan. Siklus kegiatan manajemen bencana ada sebelum bencana, pada saat bencana, dan setelah bencana. Tahap sebelum bencana ada pencegahan, yaitu kegiatan yang lebih dititik beratkan pada upaya penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan mengurangi risiko bencana. Misalnya peraturan tentang RUTI, IMB, rencana tata guna tanah, rencana pembuatan peta rawan bencana, dan sebagainya. Yang kedua itu ada mitigasi. Mitigasi merupakan upaya untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan bencana, misal pembuatan tanggul, sabo, dam, cek dam, breakwater, rehabilitasi, dan normalisasi saluran. Yang ketiga ada kesiapsiagaan, yaitu kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan pendidikan kepada masyarakat. Tugas di lapangan maupun operator pemerintah, di samping itu perlu dilatih keterampilan dan kemahiran serta kewaspadaan masyarakat. Selanjutnya pada saat bencana, peringatan dini yaitu kegiatan yang memberikan tanda atau isyarat terjadinya bencana atau kesempatan pertama dan paling awal. Peringatan dini ini diperlukan bagi prosedur mitigasi bencana, penduduk yang bertempat tinggal di daerah rawan bencana agar mereka mempunyai kesempatan untuk menyelamatkan diri. Yang kedua ada penyelamatan dan pencairan, yaitu kegiatan yang meliputi pemberian pertolongan dan bantuan kepada penduduk yang mengalami bencana. Kegiatan ini meliputi menyeleksi dan memilah penduduk yang meninggal, luka berat, luka ringan, serta menyelamatkan penduduk yang masih hidup. Yang ketiga ada pengungsian, yaitu kegiatan memindahkan penduduk yang sehat, luka ringan, dan luka berat ke tempat pengungsian atau evakuasi yang lebih aman dan terlindungi dari risiko dan ancaman bencana. Siklus sesudah bencana. Yang pertama ada penyantunan dan pelayanan, yaitu kegiatan pemberian pertolongan kepada para pengungsi untuk tempat tinggal sementara, makan, pakaian, dan kesehatan. Yang kedua ada konsolidasi, yaitu kegiatan untuk mengevaluasi seluruh kegiatan yang telah terjadi dilaksanakan oleh petugas dan masyarakat dalam tanggap darurat, antara lain dengan melakukan pencairan dan penyelamatan ulang, penghitungan ulang korban yang meninggal, hilang, luka berat, luka ringan, dan yang mengungsi. Berikut ada peran pemerintah dalam penanggulangan bencana. Beberapa tanggung jawab pemerintah daerah yang menanggulangan bencana antara lain mengalokasikan dana penanggulangan bencana, memandukan penanggulangan bencana dalam pembangunan daerah, melindungi masyarakat dari ancaman bencana, melaksanakan tanggap darurat, serta melakukan pemulihan pasca bencana. Sebagai bentuk nyata peran pemerintah daerah telah dibentuknya BNPB di tingkat pusat dan tingkat daerah. Selanjutnya ada peran masyarakat dalam penanggulangan bencana. Yang pertama ada pada saat pra-bencana, yaitu berpartisipasi pembuatan analisis risiko bencana, melakukan penelitian terkait kebencanaan, melakukan upaya pencegahan bencana, bekerja sama dengan pemerintah dalam upaya mitigasi, mengikuti pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi penanggulangan bencana, bekerja sama mewujudkan kampung siaga bencana atau KSB. Lembaga yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana, secara formal ada BPBD, yaitu Badan Penanggulangan Bencana di daerah provinsi, ada BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana di tingkat pusat, dan secara non formal ada nasional, ini seperti unsur masyarakat sipil, dunia usaha, perguruan tinggi, media, dan lembaga internasional. Ada juga lokal, ini forum pengurangan risiko bencana di daerah. Terima kasih.